Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini Bapak Ibu, tepat hari Rabu ya, tanggal 10 September tahun 2025, saya mengupload video. Ini ada dua penyebab bantuan PKH dan BPNT tidak cair. Sebenarnya Bapak Ibu perlu dipahami, jadi bantuan yang tidak cair itu ya, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Misal gini, Bapak Ibu menganggap bantuannya tidak cair karena terindikasi judi online. Nah, padahal keluarganya tidak pernah sama sekali judi online. Ya berarti penyebab ketidakcairan bansosnya bukan karena judi, tapi ada penyebab lain. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum setidaknya ada dua penyebab paling banyak saya temui ya pada pencairan tahap 2 ataupun nanti di tahap 3. Itu ada dua penyebab ini yang menurut saya itu banyak dialami oleh penerima bansos sehingga bantuannya tidak cair lagi karena dua sebab ini. Dua penyebab itu apa saja? Nah, berikut Bapak Ibu sekalian info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan video, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dua penyebab bantuan tidak cair ya. Bantuan di sini yang saya maksud adalah bantuan PKH dan juga bantuan BPNT atau sembako tunai. Sebenarnya ada banyak jenis bantuan, jadi ada yang bantuan dari kabupaten kota setempat, ada bantuan dari desa ataupun kelurahan, ya, ada bantuan dari kecamatan, ada bantuan dari provinsi dan lain sebagainya. Jenisnya pun juga berbeda-beda, tapi pada kesempatan kali ini hanya dua bantuan yang saya bahas, ya ini adalah bantuan dari Kementerian Sosial yaitu PKH dan BPNT. Jadi kalau di sini nanti Anda bertanya selain dua bantuan itu, ya mohon maaf sekali mungkin saya belum bisa menjelaskan detailnya, tapi hanya fokus ke PKH dan BPNT ya. Berikutnya, pada penyaluran tahap 2 kemarin, tentunya dari Anda yang menerima bantuan sudah tahu ya siapa yang cair dan siapa yang tidak cair. Berikutnya, yang tidak cair tentunya juga mencari info. Ada yang tanya ke pendamping, ada yang tanya ke desa, ada yang mencari info melalui website cek bansos dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, dari penyebab-penyebab ketidakcairan bansos sebenarnya ada banyak faktor, tapi saya hanya membahas dua penyebab saja yang paling umum ya saat ini, yang paling umum saat ini. Yang pertama yaitu penyebab ketidakcairan bansos karena yang bersangkutan itu exclude dari hasil pemeringkatan kesejahteraan sosial. Atau menurut data sistem, menurut BPS ya, menurut DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang saat ini sudah diberlakukan data DTSEN atau DTSEN, keluarga yang bersangkutan itu tidak layak karena secara pemeringkatan ekonomi dia sudah tingkatan sejahtera atau mampu. Itu penyebab yang pertama. Tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan bagi KPM yang tidak cair karena hasil pemeringkatan kesejahteraan sosial. Exclude ya, gitu. Jadi exclude itu artinya memang pada pencairan tahap itu tidak bisa cair atau tidak memenuhi syarat kriteria kemiskinan. Berikutnya Bapak Ibu, ada penyebab yang kedua. Di sini keluarga tersebut itu secara kondisi layak bansos atau bisa dikatakan memang masih di bawah rata-rata ekonomi ya. Tapi bantuannya tidak cair. Nah, ini kok bisa masih di bawah rata-rata ekonomi, tapi bantuannya tidak cair. Karena apa? Nah, ternyata Bapak Ibu, ada satu penyebab yang sudah banyak disampaikan di media sosial, yaitu karena terindikasi adanya judi online. Jadi, salah satu penyebabnya dari dua penyebab yang saya sampaikan, yang pertama tadi karena exclude hasil pemeringkatan kesejahteraan, yang kedua yaitu karena exclude terindikasi ada yang bermain judi online di sana. Dan tampilannya seperti ini. Nah, ini ada satu penerima bansos yang terindikasi main judi online sehingga bantuannya menjadi tidak cair. Gitu ya. Jadi ada dua penyebab yang mengakibatkan bantuan PKH BPNT di tahap 2 itu menjadi tidak cair lagi. Ada yang tanya, loh Mas, KPM itu atau penerima manfaat itu, katakan si Fulan ya,
si Fulan tidak pernah main judi online sama sekali. Nah, Bapak Ibu, pada keterangan ini di situ ada tertera bahwasanya yang dibaca oleh sistem yaitu satu keluarga. Katakan dalam keluarga itu ada 3 orang ya, yang menerima bansos adalah si Fulan, maka si ini dan si ini bisa saja terindikasi keduanya ini ada yang bermain judi online. Lalu ada yang tanya lagi, loh Mas, dari mana datanya kok bisa ketahuan? Nah, Bapak Ibu, sekarang bansos itu sudah berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor kartu keluarga atau KK. Sehingga dari NIK dan nomor KK ini, siapa-siapa saja yang memiliki rekening bank itu sudah bisa terdeteksi. Misal dalam satu KK di sana yang punya rekening itu siapa, atas nama siapa. Banknya bank apa itu sudah bisa terdeteksi. Berikutnya, karena bank sudah bisa terdeteksi ya punya rekening apa saja, dan juga pemerintah pusat juga sudah punya data, situs judi online itu biasanya kan mentransfer uang. Jadi kan sistemnya seperti deposit gitu ya, mentransfer uang. Nah, dari rekening-rekening judi online itu pemerintah sudah punya datanya. Sehingga akan kelihatan siapa saja, masyarakat siapa yang menggunakan akun bank untuk mentransfer sejumlah uang ke situs-situs tertentu atau situs judi online itu. Sehingga akan ketahuan. Jadi kalau ada aliran dana ke situ, yang istilahnya itu top up ya, atau mungkin mentransfer ke situs judi online yang dimana uang itu digunakan untuk berjudi, ya, itu akan kelihatan. Baik transfer maupun withdraw, itu akan kelihatan riwayatnya. Dan di situ sudah diketahui oleh sistem, jadi sekarang sistem sudah diperbaiki ya Bapak Ibu ya, sudah lebih canggih, maka di situ banyak penerima bantuan yang terdeteksi adanya aliran dana ke situs-situs yang diduga adalah judi online. Jadi penerima bansos meskipun nanti kondisi ekonominya masih dikatakan prasejahtera, tapi terdapat kegiatan-kegiatan yang mencurigakan baik sistem ya, oleh sistem ataupun oleh riwayat-riwayat perbankan, tidak hanya bank ya, baik itu e-wallet seperti Dana, ShopeePay dan sebagainya, itu sekarang sudah bisa terdeteksi semua Bapak Ibu. Nah, itu akan kelihatan siapa saja ya masyarakat yang ternyata bermain judi online. Maka dari itu ini menjadi pembelajaran Bapak Ibu bagi kita semua, khususnya bagi penerima bansos. Ketika sudah mendapat bansos ya, usahakan dalam satu keluarga bantuan itu digunakan dengan sebaik mungkin, dan juga dalam satu keluarga jangan sampai ada yang bermain hal-hal yang seperti itu ya. Karena juga yang rugi tidak hanya satu orang saja tapi satu keluarga. Yang semula dapat bansos bisa jadi bansosnya terhentikan eman-eman ya. Lalu Mas, bagaimana solusinya? Ya, selama ini Bapak Ibu terkait solusi, karena terkait penyebab ketidakcairan bansos ini, kami juga mendapat laporan dari masyarakat ya, ada yang melapor nggak cair, setelah kami cek, oh ternyata penyebabnya ini. Nah, untuk solusinya, ya sementara ini, kalaupun ingin mendapat bantuan sosial lagi, ya silakan bisa usul ulang ya, baik ke kantor desa kelurahan ataupun dengan aplikasi cek bansos. Ya, sementara hanya itu solusinya, agar nanti ya harapannya bisa mendapatkan bansos kembali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Dan ketemu lagi dengan saya Haris nantinya di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.